Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 25. Dua orang muda itu memejamkan kedua mata dan menahan napas, dan akhirnya mereka berdua dapat menenangkan hati mereka dan tidak terisak-isak lagi, sungguh pun kedua mata mereka masih basah. Kemudian Han Tiong menceritakan perjalanan mereka dan semua yang mereka alami, mulai dari pengalaman mereka di Kota Raja, pertemuan mereka dengan putra Paksan Kui yaitu Siang Koan Wi Hong, kemudian kunjungan mereka berdua ke Chin Ling San, lalu kunjungan ke Bue Huasan, tempat kediaman Yap Kun Leong dan Chia Giok Keng. Di bagian ini, Tian Xin membantu kakaknya, bahkan dia menceritakan kegembiraannya bertemu dengan neneknya, ibu dari mendiang ibunya, dan betapa neneknya itu telah memberikan Gin Hua Kiam kepadanya, dan betapa mereka berdua menerima latihan-latihan ilmu silat tinggi dari kakek dan nenek itu. Pendekar Lembah Naga dan istrinya tertarik sekali mendengarkan penurutan dua orang muda itu, apalagi ketika mereka menceritakan tentang kunjungan mereka ke dalam pesta ulang tahun Tung Haisian di Chengtao bersama Chia Kong Liang, tentang peristiwa yang terjadi di dalam pesta ulang tahun yang dikunjungi oleh wakil-wakil para datuk itu. Kemudian dua orang muda itu menceritakan kunjungan mereka ke Lok yang di mana mereka telah berjumpa dengan keluarga Ciu dan menyerahkan surat yang dititipkan oleh pendekar Lembah Naga kepada mereka. Dan begitu menceritakan keadaan mereka di Lok Yang, sikap dan suara dua orang muda itu berubah dan kedukaan menyelimuti wajah mereka sehingga mudah bagi Sin Leong dan istrinya untuk menduga bahwa tentu terjadi sesuatu di Lok Yang. Membayangkan betapa terjadi sesuatu atas diri keluarga dua orang adiknya, adik seibu berlainan ayah, yaitu Kui Lan dan Kui Lin, berdebar juga rasa jantung pendekar itu dan kegelisahan mulai menyelimuti hatinya. Akhirnya cerita dua orang muda itu sampailah kepada peristiwa yang mengerikan itu, dan untuk ini, Tian Xin yang merasa betapa dialah yang bersalah dan menjadi biang keladi peristiwa itu, hanya menundukkan kepalanya dan membiarkan kakaknya yang bercerita. Sungguh tidak pernah kami kira bahwa peristiwa perampasan kembali barang-barang kawalan Paman Kui Beng Sin itu mendatangkan akibat yang amat hebat, ayah. Han Tiong melanjutkan ceritanya dengan suara agak gemetar. Pada malam terakhir kami berada di Lok Yang, secara tiba-tiba saja pasukan pemerintah menyerbu, membakar rumah Paman Ciu dan menyerang secara membabi buta. Kami berdua tentu saja membantu keluarga Ciu, mengadakan perlawanan, namun pihak musuh terlalu banyak, bahkan pasukan itu dibantu oleh orang-orang pandai yang ternyata adalah anak buah dari tiga datuk sesat Si Tian Ong, Lam Sin, dan Paksan Kui. Dan dalam pertempuran itu, rumah keluarga Ciu terbakar habis dan Paman Ciu Hai Sun, kedua bibi Kui Lan dan Kui Lin, juga Ciu Bun Hong, mereka berempat itu, mereka semua tewas. Oh! Bicu menjerit dan terbelalak, mukanya pucat sekali. Chia Sin Leong memejamkan kedua matanya seolah-olah hendak menolak penglihatan yang nampak oleh cerita putranya itu. Sejenak keadaan hening sekali dan dua orang muda itu pun menundukkan muka. Tapi mengapa? Mengapa? Akhirnya Sin Leong berkata. Aku yang bersalah, ayah. Karena kesalahankulah maka hal itu terjadi. Karena aku putra pangeran pemberontak Cheng Han Ho maka hal itu terjadi. Mereka itu berteriak-teriak hendak menangkap putra pangeran pemberontak, akulah yang berdosa, keluarga Ciu tewas semua karena aku seorang. Aku anak keturunan pangeran terkutuk. Tian Xin. Chia Sin Leong membentak dengan keren. Akan tetapi Tian Xin yang seperti merasa dikejar-kejar dosa itu seolah-olah tidak mendengar bentakan ayah angkatnya. Aku telah meneriakkan bahwa aku di situ, agar mereka jangan mengganggu keluarga Ciu. Aku telah mengamuk, aku telah membunuh puluhan orang prajurit, akan tetapi tidak berdaya menyelamatkan mereka. Ayah, ibu, aku telah membasmi mereka sebanyak mungkin, lalu aku memaksa mereka mengaku dan ternyata yang menghasut adalah Poata Ijin. Pembesar laknat itu ternyata telah mengatur sendiri perampokan barang-barangnya yang dikawal Paman Kui Beng Sing untuk mengumpulkan uang pengganti. Dia bersekongkol dengan para datuk, dan mereka itu berhubungan dengan orang-orang di utara, bangsa Manchu yang katanya hendak memberontak. Aku telah menyiksa pembesar itu, memaksanya mengaku, kemudian aku telah menghukumnya, membuntungi kaki tangannya, telinganya, hidungnya. Sinte! Han Tiong berseru. Biarlah, Tiongko, akulah yang berdosa, akulah yang menyebabkan keluarga Ciu terbasmi. Namun kematian mereka telah diantarkan oleh kematian puluhan orang musuh, dan akan masih banyak lagi,
lebih banyak lagi penjahat-penjahat yang akan kubunuh untuk membalaskan kematian mereka. Si Tianong, Lam Xin, Pak San Kui dan semua penjahat di dunia ini akan kubasmi untuk membalaskan sakit hatiku ini. Tian Xin. Diam kau. Tiba-tiba Xin Liong membentak, bentakan yang disertai pengerahan tenaga kaikang sehingga ruangan itu tergetar dan Tian Xin sendiri yang langsung diserang itu melonjak dan terkejut sekali. Dia memandang wajah ayah angkatnya, melihat sepasang mata yang seperti naga itu, dan dia pun sadarlah. Dia menyentuh lantai dengan dahinya berulang kali sambil merintih minta maaf. Mereda kemarahan Xin Liong melihat Tian Xin minta-minta maaf seperti itu dan terbayanglah wajah Pangeran Cheng Han Ho. Dia menarik napas panjang dan merasa kasihan sekali kepada pemuda ini, akan tetapi juga khawatir. Sudahlah. Engkau patut selalu ingat bahwa ketenangan batin seorang pendekar tidak akan tergoyahkan oleh peristiwa apapun juga. Kalau engkau menuruti perasaan dan nafsu dendam menguasai batinmu, maka engkau pun akan menjadi sama jahatnya dengan mereka. Han Tiong, teruskan ceritamu. Wajah pemuda ini agak pucat oleh sikap Tian Xin yang penuh emosi tadi. Dia tadi sudah berusaha untuk menyembunyikan segala perbuatan Tian Xin di Lokyang, akan tetapi dalam kedukaan dan kemarahannya, Tian Xin malah mengakui sendiri sehingga dia pun tidak akan banyak bicara lagi. Ayah, melihat Sinte mengamuk di rumah pembesar di Suzhou itu, aku segera memaksanya pergi. Keluarga Ciu tewas semua, kecuali adik Ciu Lian Hong yang lenyap entah kemana. Mungkin sekali dia berhasil melarikan diri, karena kalau tertawan, tentu kami telah mendengarnya. Sinte hendak nekat mencarinya, akan tetapi karena peristiwa itu hebat sekali, membawa pasukan pemerintah yang banyak tewas di tangan Sinte, maka aku memaksanya untuk pulang dan melaporkannya kepada ayah. Dan ini adalah surat yang sebelum peristiwa itu terjadi, pada pagi harinya, diberikan kepada Paman Ciu Hai Sun untuk disampaikan kepada ayah. Han Tiong menyerahkan surat itu kepada ayahnya. Pada wajah yang gagah dari pendekar sakti yang telah mulai tua ini, nampak keharuan ketika dia membaca surat tulisan adik iparnya yang telah tewas. Tulisan seorang yang telah mati, berarti pesannya yang terakhir. Pesan untuk menjodohkan Lian Hong dengan Han Tiong. Jadi Han Tiong yang dipilih oleh keluarga itu, keluarga yang terbasmi habis, kecuali Lian Hong seorang. Han Tiong, kau harus mencari Lian Hong, calon istrimu itu sampai dapat. Sekarang juga, akhirnya dia berkata. Dia baru saja datang. Bantah istrinya yang tidak rela melepaskan putranya untuk pergi lagi pada hari dia kembali dari perantauannya selama hampir setahun itu. Suaminya menyerahkan surat itu kepada istrinya. Baby Chu membacanya dan dia pun merasa terharu sekali. Bagaimanapun juga, jangan sekarang kau pergi, Tiong Ji, kau baru saja tiba dan belum beristirahat, juga belum menyediakan perlengkapan. Kini kau melakukan perjalanan yang tak tentu tujuannya, mencari tunanganmu yang belum kau ketahui jejak kepergiannya. Kau boleh bersiap-siap, Han Tiong. Demi ibumu, biarlah kau berada di rumah selama 2 hari dan besok lusa engkau harus berangkat mencarinya sampai dapat. Ini merupakan tugas suci bagimu. Baik, ayah. Kemudian pendekar itu memandang Tian Xin lalu berkata. Dan engkau perlu untuk berlatih lagi, Tian Xin. Ilmu silatmu sudah cukup, apalagi engkau telah menerima petunjuk-petunjuk dari kakek dan nenekmu. Akan tetapi, menyaksikan sepak terjangmu di Lokyang dan Suzhou, dan sikapmu tadi, engkau sungguh masih harus berlatih diri dengan keras untuk memperkuat batinmu. Ingat, Tian Xin, kelemahan batin merupakan suatu yang amat gawat bagi seorang pendekar, karena hal itu kelak bisa mencelakakan dirimu sendiri. Nah, mulai sekarang engkau harus lebih banyak berlatih samadhi dan menguasai nafsu itu, bukannya diperbudak atau sewaktu-waktu engkau dapat dikuasainya sehingga melakukan perbuatan secara membuta, hanya menurutkan dorongan nafsu. Mengerti? Tapi, ayah saya ingin sekali membantu Tiongko mencari Hong Moi. Tidak. Dengan kelemahan batinmu seperti sekarang ini, engkau bukannya membantu, bahkan mungkin saja menimbulkan kekacauan yang lain dan malah bisa menggagalkan tugas suci Han Tiong yang cukup berat. Engkau tinggal di rumah dan berlatih samadhi. Tian Xin mengangguk dan menundukkan mukanya, tidak membantah lagi. Setelah mendengarkan penuturan Han Tiong lebih lanjut tentang segala yang mereka tanyakan mengenai perjalanan mereka berdua selama hampir setahun ini, kedua orang muda ini lalu mengundurkan diri untuk beristirahat. Akan tetapi pada keesokan harinya, ketika Han Tiong bangun pagi-pagi sekali,
Ternyata Tianxin telah tidak ada di dalam kamarnya dan melihat pembaringannya, memang pemuda itu agaknya tidak tidur sama sekali. Tianxin telah pergi tanpa pamit. Dan agaknya kepergian itu dilakukan malam tadi sehingga setelah ketahuan kini, tentu sudah amat jauh karena sudah semalam melarikan diri. Chia Xin Liong menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya, lalu menggeleng-geleng kepalanya. Ah, kukira akan dapat menundukkannya, setelah dia digembleng pula oleh Lie Seng Koko, siapa kira dia masih seperti seekor kuda binal yang sukar untuk ditundukkan. Melihat sikapnya kemarin, sungguh aku merasa khawatir sekali. Han Tiong, kalau engkau berangkat mencari tunanganmu, engkau juga perhatikanlah kalau dapat menemukan jejaknya dan kalau bisa, kau bujuklah dia agar pulang atau biarlah kau perbolehkan dia ikut bersamamu dan membantumu. Kulihat hanya kepadamu sajalah dia itu dapat tunduk. Baik, ayah. Jawab Han Tiong yang diam-diam merasa prihatin sekali. Dia tahu bahwa hati adiknya itu hancur, bukan hanya oleh kematian keluarga Chiu, akan tetapi juga karena patah hati. Adiknya itu mencinta Lian Hong, dan melihat kenyataan betapa Lian Hong dijodohkan dengan dia tentu saja hati Tianxin menjadi sakit. Biarlah dia tidak perlu menceritakan hal itu kepada ayah bundanya, dan kelak, kalau Lian Hong sudah dapat ditemukan, baru dia akan bicara tentang hal ini kepada ayah bundanya. Kalau perlu, dia akan mengalah dan mundur, membiarkan Tianxin berbahagia di samping Lian Hong. Tentu saja kalau gadis itu memang menghendakinya, yang penting sekarang adalah menemukan darah itu. 3 hari kemudian, barulah Han Tiong berangkat, dibekali cukup uang dan nasihat-nasihat oleh ayah bundanya yang mengantar kepergiannya dengan pandang mata prihatin. Dan karena Han Tiong sendiri tidak tahu di mana adanya Lian Hong atau kemana perginya, maka satu-satunya jalan baginya hanyalah mengunjungi Lok yang kembali, atau setidaknya dia akan mencari di sekitar daerah Provinsi Honan. Memang tepat dugaan Han Tiong. Tianxin nekat malam itu minggat meninggalkan Lembah Naga karena patah hati. Dia tidak merasa perlu lagi tinggal di Lembah Naga. Untuk apa? Lian Hong sudah menjadi calon istri kakaknya, dan malah dia tidak boleh membantu kakaknya mencari darah itu? Kalau dia tinggal di Lembah Naga, setiap hari dia hanya akan menyesali dirinya sendiri saja. Tidak, dia harus pergi. Dia harus mempelajari ilmu-ilmu peninggalan ayahnya. Dia memang putra kandung Pangeran Cheng Han Hou yang dicap pemberontak. Dia memang anak orang jahat, dan sekarang dia telah menjadi pemberontak pula setelah dia membunuh pasukan pemerintah. Biarlah dia hidup sendiri dengan segala kejelekannya. Dan dia akan membalas dendam kematian keluarga Chiu, juga dendamnya sendiri. Telah terlalu sering hatinya dibikin sakit oleh para penjahat dan betapa dia selama ini selalu menahan-nahan dendamnya. Beberapa kali dia harus merasa kecewa dalam hidupnya. Ayahnya dan ibunya dibunuh orang, dan karena teringat bahwa ayah bundanya dibunuh oleh para pasukan pemerintah itulah maka dia malam itu mengamuk dan membunuhi para prajurit itu dengan penuh kebencian, bukan semata-mata karena ingin membela keluarga Chiu. Berapa kali dia patah hati karena putus cinta. Pertama dengan Cuing yang dipisahkan darinya dengan paksa. Kedua, dia kehilangan Loa Fileng yang terbunuh oleh orang-orang Zheng Huapang. Dia sakit hati dan mendendam kepada banyak orang. Kepada pasukan kerajaan yang membunuh orang tuanya dan membunuh keluarga Chiu, kepada Raja Agahai pamannya di utara yang ikut pula mencelakakan orang tuanya, kepada Zheng Huapang, kepada Si Tianong, kepada Lam Xin, Pak San Kui dan masih banyak lagi, dan pendeknya, kepada semua penjahat di dunia ini. Aku akan basmi mereka, berkali-kali dia berkata ketika dia lari di malam hari itu, menuju ke selatan dan dengan cerdik dia mengambil jalan liar. Bukan jalan umum karena dia tahu bahwa mungkin sekali kakaknya akan menyusul dan mencarinya. Dia harus pandai menyembunyikan diri dan tidak sampai berjumpa dengan kakaknya, karena dia tahu bahwa kalau sampai dia berhadapan muka dengan Han Tiong, dia tidak mungkin dapat membantah lagi kalau kakaknya itu mengajaknya pulang. Sekali ini, kepergiannya memang sudah direncanakan sejak dia pulang dan menghadap ayah angkatnya bersama Han Tiong. Maka dia tidak lupa membawa kitab-kitab peninggalan ayahnya. Selama ini dia belum sempat mempelajarinya, karena ayah angkatnya melarangnya. Ilmu milik mendiang ayah kandungmu memang hebat, Tianxin, akan tetapi sayang, ilmu itu mengandung pengaruh yang amat tidak baik. Sifat ayahmu banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmunya itulah. Demikian ayah angkatnya berkata dan selama ini dia mentaati dan tidak pernah menyentuh kitab-kitab itu. Akan tetapi, kini dia membawa kitab-kitab itu dan dia harus mempelajarinya.
Dia sudah pernah membalik-balik lembarannya dan dapat mengerti dengan mudah. Juga kunci-kunci rahasia kitab itu masih diingatnya baik. Kitab-kitab tulisan ayah kandungnya itu memang mengandung rahasia-rahasia yang hanya dapat dipecahkan olehnya, dengan menggunakan kunci-kunci rahasia yang pernah diajarkan ayahnya kepadanya. Pertama-tama dia akan mencari Pak San Kui. Datuk kaum sesat ini adalah ayah Siang Koan Wee Hong dan sekarang, tanpa adanya Han Tiong di sampingnya, dia akan menghajar Siang Koan Wee Hong dan akan membunuhnya. Juga dia akan menantang Pak San Kui yang sudah mengirim anak buahnya ikut mengeroyok dan membunuh keluarga Chiu Hai Sun. Dia sudah banyak mendengar tentang Pak San Kui, bahkan ayah angkatnya sudah banyak bercerita tentang datuk kaum sesat di daerah utara ini. Dia tahu bahwa Pak San Kui tinggal di kota Taigoan, di provinsi Shanxi dan kesanalah dia kini menuju. Pada saat itu, Cheng Tianxin telah berusia 19 tahun. Wajahnya memang tampan sekali, gerak-geriknya halus. Dilihat sepintas lalu saja, dia lebih pantas menjadi seorang pemuda pelajar yang lemah. Siapa mengira bahwa pemuda ini menyembunyikan ilmu silat yang amat hebat, banyak macam ilmu silat tinggi dikuasainya dan dia merupakan seorang pendekar sakti yang amat lihai. Pedang Gin Hua Kiam pemberian neneknya disembunyikannya di balik jubahnya dan dia melakukan perjalanan cepat menyusup-nyusup hutan, naik bukit dan menuruni jurang, mengambil jalan liar agar tidak sampai dapat disusul oleh kakaknya. Pak San Kui adalah seorang kakek yang usianya sudah 60 tahun lebih, hampir 70 tahun malah, dan dia memang diakui sebagai datuk oleh kaum sesat atau golongan hitam di daerah utara. Namanya adalah Siang Koan Tiang dan di kota Taigoan di mana dia hidup sebagai seorang hartawan besar, dia lebih dikenal sebagai Siang Koan Wang Wei, hartawan Siang Koan. Rumah gedungnya besar seperti istana, dikelilingi pagar tembok yang tebal seperti benteng dan di depan pintu gerbangnya selalu terdapat penjaga-penjaga yang berpakaian seragam kuning, pakaian ahli-ahli silat yang gagah. Pak San Kui Siang Koan Tiang ini tidak seperti para datuk lainnya, tidak mempunyai perkumpulan yang dipimpinnya. Akan tetapi jangan dikira bahwa dia tidak mempunyai anak buah. Dia mempunyai tidak kurang dari 50 orang anak buah yang menjadi pesuruh-pesuruh atau tukang-tukang pukulnya yang rata-rata memiliki ilmu silat lumayan karena tentu saja sebagai seorang datuk, Pak San Kui tidak sudi mempunyai anak buah yang lemah. Dan biarpun dia tidak mempunyai perkumpulan dan tidak membuka perguruan, namun dia mempunyai kurang lebih 10 orang anak buah yang dipilihnya dari semua anak buahnya, yang merupakan orang-orang berbakat, lalu mengambil mereka sebagai muridnya. Sebagian besar dari anak-anak buah itu adalah bekas-bekas penjahat di daerah utara yang takluk kepada datuk ini. Murid-murid kepala yang paling diandalkan oleh Pak San Kui adalah Pak Tian Sem Leong, 3 orang kakek berusia 50 tahun yang terkenal dengan ilmu gabungan mereka, yaitu Sakaktin, barisan segitiga. Pakaian 3 orang murid kepala ini pun ringkas dan gagah, berwarna putih-putih dengan sabuk biru dan kemanapun mereka pergi, 3 orang ini selalu membawa pedang di punggung mereka. Di bawah murid kepala ini, terdapat beberapa orang murid lagi yang cukup tangguh dan mereka semua inilah pelaksana-pelaksana yang mewakili Pak San Kui dalam berurusan dengan segala golongan di daerah utara. Pak San Kui bukan hanya terkenal kaya raya, akan tetapi dia juga mempunyai hubungan yang amat erat dengan para pembesar di kota-kota, sampai di kota raja. Pengaruhnya luas sekali dan dialah, atau setidaknya murid-muridnya yang dipercayalah yang menjadi semacam jembatan bagi setiap orang yang memerlukan bantuan para pembesar itu. Melalui Pak San Kui maka pembesar itu suka memberi jasa-jasa baik terhadap para pedagang, para hartawan yang membutuhkan bantuan pembesar-pembesar itu dengan imbalan yang cukup besar. Dan semua hubungan itu melalui Pak San Kui. Tentu saja sebagai jembatan, Pak San Kui memperoleh tanda terima kasih dari kedua pihak. Selain itu, juga Pak San Kui telah menundukkan semua gerombolan penjahat sehingga dari mereka ini pun dia memperoleh banyak sumbangan sebagai tanda takluk. Bahkan semua rumah judi, rumah pelacuran, dan rumah pemadatan yang besar-besar, berada di bawah kekuasaan Pak San Kui. Maka tidaklah mengherankan kalau pengaruhnya besar dan kekayaannya makin lama semakin besar juga. Seperti telah kita kenal, hartawan ini mempunyai seorang putra saja, yaitu Siang Koan Wee Hong yang tampan, halus dan pandai main musik, bersajak, akan tetapi juga lihai ilmu silatnya itu. Jarang ada orang sempat menyaksikan ilmu silat kakek hartawan ini. Akan tetapi didesas-desuskan bahwa kepandaiannya seperti malaikat, dan huncui panjang bergagang emas yang selalu dibawanya kemana-mana itu merupakan senjata yang amat ampuh. Dan hartawan ini memang lebih patut menjadi hartawan daripada ahli silat tinggi,
Karena tubuhnya yang jangkung, wajahnya yang terpelihara baik-baik dan tampan, sikapnya yang ramah, pakaiannya yang mewah, semua itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang datuk yang sakti. Amat mudah bagi Tianxin untuk menemukan rumah gedung Pak San Kui di kota Taigoan itu. Setiap orang, siapapun juga yang ditanyainya, tentu tahu di mana letak rumah gedung itu walaupun orang lebih mengenal Pak San Kui sebagai Xiangkoan Wang Wei. Tadinya Tianxin sendiri bingung melihat yang ditanya tentang Pak San Kui tidak tahu, akan tetapi ketika pemilik restoran di mana dia makan mendengar disebutnya Pak San Kui, dia cepat berkata bahwa yang dicari pemuda itu tentulah Xiangkoan Wang Wei. Dan Tianxin segera membenarkan karena dia teringat bahwa nama putra Pak San Kui adalah Xiangkoan Wei Hong. Ya, benar. Xiangkoan Wang Wei, di mana rumahnya? Semua orang dengan cepat memberi keterangan di mana adanya rumah gedung hartawan itu, dan di luar tahunya Tianxin, pemilik restoran diam-diam telah mengutus seorang pegawainya untuk memperingatkan kepada hartawan itu atau anak buahnya bahwa ada seorang pemuda tampan asing yang mencarinya. Mudah diketahui bahwa pemuda yang mencari itu tentulah seorang asing yang datang dari jauh, pertama karena logat bicaranya berbeda, kedua, kalau pemuda itu orang daerah Taigoan, tak mungkin tidak tahu di mana adanya rumah Xiangkoan Wang Wei. Karena adanya laporan inilah maka ketika Tianxin berhadapan dengan para penjaga pintu gerbang rumah gedung yang berpakaian serba kuning itu dan mendengar bahwa dia minta berjumpa dengan Xiangkoan Wang Wei, dia dipersilakan memasuki pintu gerbang. Akan tetapi begitu dia masuk, daun pintu gerbang dari besi itu ditutup rapat dan dia telah dikurung oleh beberapa orang penjaga yang membawa tombak dan golok. Tianxin bersikap tenang sekali. Setelah kini merantau seorang diri dan seorang diri pula menghadapi bahaya, dia bersikap tenang. Dia tahu bahwa dia telah berani memasuki Gua Macan, oleh karena itu dia tidak mau menuruti perasaan hatinya. Dia sudah memperoleh pelajaran pahit dan sekarang dia harus bersikap cerdik. Dia bukan seorang tolol yang nekat mencari mati dengan menantang Pak San Kui begitu saja. Dia harus pandai bersiasat. Maka, dikepung oleh beberapa orang yang berpakaian kuning itu, dia tersenyum saja. Beginikah caranya Pak San Kui yang terkenal itu menyambut seorang tamu yang hendak bertemu dengannya? Menyambut dengan pengeroyokan seperti sikap seorang tukang pukul murahan saja, katanya mengejek dan sengaja menaikkan nada suaranya, agar terdengar oleh orang-orang yang berada di dalam gedung besar itu. Dan pancingannya itu memang berhasil. Dari dalam gedung muncullah seorang pemuda tampan yang membawa Yang Kim, dan bukan lain dia adalah Xiangkoan Wei Hong. Aha! Kiranya si pemberontak berani muncul di sini, kata Xiangkoan Wei Hong dengan suara mengejek, akan tetapi dia tersenyum dan memandang kepada Tianxin dengan sinar mata menunjukkan kekagumannya. Memang putra Pak San Kui ini merasa kagum kepada Tianxin yang dianggapnya seorang pemuda yang pandai bersajak, penuh keberanian, dan mempunyai ilmu kepandaian hebat. Dia sendiri harus mengakui bahwa dia tidak mampu menandingi putra mendiang Pangeran Cheng Han Ho ini. Melihat munculnya putra Pak San Kui itu, Tianxin tersenyum pula dan membungkuk. Nah, kalau putranya yang keluar menyambut masih mendingan. Xiangkoan Kongcu, jangan sembarangan bicara tentang pemberontak, nanti engkau bisa mendapat marah dari ayahmu. Ada banyak macam pemberontak di dunia ini dan yang paling berbahaya adalah para pemberontak yang bersembunyi dan tidak melakukan pemberontakannya secara berterang. Tianxin teringat akan pengakuan Po Taijin, maka dia berani menyindir dengan kata-kata itu. Dia merasa yakin bahwa Datuk Utara, ayah dari pemuda di depannya ini tentu bersekutu dengan orang-orang Manchu yang merencanakan pemberontakan. Bocah sombong! Engkau telah berani memberontak dan mengacau di Lokyang dan Suzhou, dan sekarang berani muncul di sini, menjual lagak. Tangkap dia, bentak Xiangkoan Kongcu yang sudah meloncat maju. Beberapa orang penjaga sudah mengurung pula, siap untuk menyerang Tianxin yang sudah terkurung di tengah-tengah. Akan tetapi Tianxin bersikap tenang dan masih tersenyum, sama sekali tidak kelihatan gentar. Aku tidak percaya bahwa Xiangkoan Wei Hong, putra tunggal Pak San Kui yang terkenal lihai itu kini hendak mengandalkan pengeroyokan anak buahnya yang tidak berarti untuk menyambut seorang tamu yang hendak bicara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ucapan ini membuat Xiangkoan Wei Hong meragu. Kalau dia melanjutkan pengeroyokan, sungguh sama saja dengan menjatuhkan namanya sendiri di depan mata para anak buahnya. Akan tetapi, pada saat itu, terdengar suara tertawa dari dalam gedung dan tiba-tiba saja muncul seorang kakek bertubuh jangkung yang memegang sebatang huncue panjang.
Biarpun selama hidupnya belum pernah berjumpa dengan Pak San Kui, akan tetapi Tianxin sudah memperoleh gambaran tentang datuk ini dari kakaknya yang pernah bertemu ketika masih kecil, maka begitu kakek itu muncul, dia sudah dapat menduganya dan cepat dia menjura dengan sikap hormat, menyembunyikan kebencian hatinya di balik senyum ramah. Siang Koan Lo Cianpue suka keluar sendiri, ini berarti suatu kehormatan besar bagiku, katanya sambil memberi hormat. Kakek itu tertawa dan matanya terbelalak kagum. Inikah putra Pangeran Cheng Han Hou yang telah membuat geger dan telah membuntungi orang Shipoa itu? Sungguh pantas menjadi putra pangeran yang pernah merebut gelar jagoan nomor 1 di dunia. Hei, Cheng Tianxin, engkau sungguh menyenangkan sekali, tepat seperti yang telah diceritakan oleh putraku. Mari, kita ke Lian Butia karena sebelum bicara lebih lanjut aku ingin sekali menguji kepandaianmu. Tianxin menyembunyikan kekhawatirannya. Dia tahu bahwa dia berada di tempat berbahaya, dan sekali masuk, entah dia akan dapat keluar lagi atau tidak. Maka sambil tersenyum dia pun berkata, saya sama sekali tidak dapat percaya bahwa seorang datuk seperti Siang Koan Lo Cianpue akan sudi untuk menjebak dan mencelakai seorang pemuda tanpa nama seperti saya ini. Kakek itu menghembuskan asap dari pipa tembakaunya dan tertawa bergelak. Berani, lihai dan cerdik pula. Orang muda, apa kau kira kau akan mampu lolos dari jangkauan Huncueku kalau aku menghendaki nyawamu? Perlu apa aku mesti pakai menjebak seperti perbuatan seorang pengecut? Masuklah dan aku sendiri menjamin bahwa tidak akan ada yang mengganggumu, apalagi menjebakmu. Kita adalah orang-orang segolongan, atau setidaknya, mendiang Pangeran Cheng Han Hou andai kata sekarang masih hidup, tentu merupakan seorang sahabatku yang paling baik. Lega rasa hati Tianxin. Ternyata siasatnya ketika dia bicara tentang pemberontakan sambil menyinggung keadaan Pak San Kui tadi berhasil. Kakek itu tidak akan memusuhinya, bahkan agaknya, melihat sikapnya, akan menariknya sebagai sekutu atau sahabat. Baik, dia akan melihat keadaan dan tidak akan terburu nafsu membalas dendam kematian keluarga Cio. Sekarang dia tidak mempunyai siapapun juga, maka dia harus pandai menjaga diri sendiri dan berlaku cerdik. Baiklah, Lo Cianpue, aku percaya penuh kepada ucapan seorang besar seperti Lo Cianpue. Dan dengan sikap tenang dia pun melangkah masuk mengikuti kakek itu. Di belakangnya berjalan Siang Koan Wei Hong yang juga amat kagum kepada pemuda remaja ini. Lian Butia itu luas sekali, dindingnya putih bersih dan dihias tulisan-tulisan yang bergaya gagah. Di sudut ruangan itu terdapat sebuah rak senjata yang penuh dengan senjata-senjata selengkapnya. Juga terdapat alat-alat untuk latihan silat, bahkan ada patok-patok bunga bue untuk latihan kuda-kuda dan langkah-langkah silat. Ada karung-karung terisi bubuk pasir dan bubuk besi untuk latihan mengeraskan tangan dan sebagainya. Hawa dalam ruangan Lian Butia, ruangan bermain silat, itu cukup segar karena dikelilingi jendela beruji besi. Lantainya juga bersih dan tidak licin. Pendeknya, Lian Butia yang terawat dan baik sekali. Ketika mereka memasuki Lian Butia itu terdapat 3 orang kakek setengah tua yang sedang latihan silat dan mereka ini ternyata adalah Pak Tian Sem Leong. Melihat guru dan juga majikan mereka masuk bersama Siang Koan Kongcu dan seorang pemuda, mereka segera memberi hormat dan mengenakan pakaian mereka yang tadi mereka buka dan mereka hanya memakai celana. Akan tetapi ketika melihat dan mengenal Tianxin, mereka terkejut sekali dan memandang dengan alis berkerut. Akan tetapi dengan sikap gembira sekali, Pak San Kui lalu melepaskan mantelnya yang terbuat dari bulu tebal dan dia menyerahkan huncuenya kepada seorang di antara Pak Tian Sem Leong yang segera mengisinya dengan tembakau dari sebuah kantong tembakau yang diberikan oleh kakek itu kepadanya. Baju sutra hartawan itu mewah sekali dan dia tersenyum memandang kepada Tianxin. Cheng Sichu, aku telah mendengar bahwa sebagai putra mendiang Pangeran Cheng Han Hou, engkau memiliki ilmu silat yang hebat sekali. Berita itu terlalu dilebih-lebihkan, Lo Cianpue. Tianxin berkata merendah, sikap yang memperlihatkan kecerdikannya. Sebelum dia tahu sampai di mana kehebatan kepandaian musuh ini, dia harus bersikap hati-hati, pikirnya, apalagi dia berada di dalam rumah datuk ini. Sama sekali tidak dilebih-lebihkan kalau engkau sudah dapat mengalahkan 3 orang muridku dan juga putraku. Bahkan kabarnya engkau telah mewarisi ilmu-ilmu dari Qin Ling Pai, sungguh luar biasa. Semudah ini kabarnya telah memiliki Tikai Beng, benarkah itu? Lo Cianpue terlalu memuji. Kata Tianxin. Hahaha, oleh karena itu,
untuk membuktikan apakah benar semua berita yang kuterima itu, apakah benar engkau sedemikian lihainya ataukah hanya murid-muridku dan putraku saja yang tolol, maka sungguh kebetulan sekali engkau datang. Sebelum kita bicara lebih lanjut, marilah kita main-main barang beberapa jurus dan harap engkau tidak perlu untuk mengeluarkan seluruh ilmu kepandaianmu. Setelah berkata demikian, kakek itu melangkah ke tengah ruangan Lian Butia, menggapaikan tangan ke arah muridnya yang mengisi Huncue tadi. Sang murid cepat mengantarkan Huncue gurunya dan dengan penuh hormat lalu menyalakan geretan api dan membakar tembakau di ujung Huncue sehingga tak lama kemudian nampak asap putih mengepul dan tercium bau tembakau yang harum. Pak San Kui mengepulkan asap dari hidungnya dan mengangguk kepada Tianxin. "Cheng Tianxin, kau majulah dan mari kita main-main." Tianxin segera melangkah maju dan bersikap waspada. Memang dia ingin sekali mencoba sampai di mana kelihayan orang tua ini, seorang di antara para datuk. Kalau dia mampu menandinginya, dia tentu akan membunuh datuk ini, untuk membalaskan kematian keluarga Ciu. Akan tetapi kalau datuk ini terlalu pandai dan terlalu lihai baginya, dia akan menggunakan akal. Sambil tersenyum dia lalu menjura dan berkata, "Aku yang muda hanya melayani kehendak Lo Cianpui, silakan, Lo Cianpui." "Baik-baik, kau siaplah, orang muda." Tiba-tiba kakek ini melangkah maju, tangan kirinya menyambar sembarangan saja ke arah kepala Tianxin. Biarpun tangan itu hanya menyambar perlahan saja, namun ada angin sambaran yang amat kuat mendahului tangannya. Tianxin menggeser kaki ke belakang untuk mengelak, akan tetapi sebelum dia membalas serangan sembarangan itu, tahu-tahu tangan yang sudah dielakkannya dan lewat itu masih terus menyambar ke arah kepalanya, bahkan kini dua jari dari tangan itu menusuk ke arah matanya dengan kecepatan kilat. Tentu saja dia terkejut bukan main, karena lawannya itu tidak melangkah maju, akan tetapi bagaimana tangannya masih terus dapat mengejarnya. Ketika dia memandang sambil meloncat cepat ke kiri untuk mengelak, kiranya lengan kiri kakek itu dapat diulur panjang sampai hampir 2 kali panjang lengan biasa. Itulah ilmu yang amat luar biasa dan amat berbahaya, pikirnya. Maka sambil mengelak tadi, dia pun sudah membalas dengan tamparannya dengan menggunakan ilmu Tiante Xinjiang. Dari tangannya sampai terdengar suara bersuit keras saking hebatnya pukulan itu. Memang Tianxin yang maklum bahwa dia menghadapi lawan yang amat tangguh, telah mempergunakan semua tenaganya dalam mengirim serangan balasan ini. Agaknya kakek ini sudah menduga akan tamparan ini dan dia pun sengaja menangkis dengan lengan kirinya yang sudah ditarik kembali tentu saja sambil mengerahkan tenaganya karena dia maklum bahwa pemuda ini hebat bukan main. "Duh!" Keduanya tergetar dan terpaksa mundur selangkah. Kakek itu memandang kagum sekali. "Itukah Tiante Xinjiang? Bukan main hebatnya," katanya memuji sambil tersenyum. Sudah lama dia mendengar akan ilmu ini dan hari ini dia benar-benar menghadapi ilmu itu yang dilakukan oleh seorang pemuda gembengan. Akan tetapi Tianxin mengira bahwa kakek itu memandang rendah kepadanya, maka dia pun lalu mainkan ilmu silat San In Kun Hoat yang hebat, yaitu ilmu pusaka dari Qin Ling Pai. Menghadapi desakan serangan ilmu silat tinggi ini, apalagi kalau setiap pukulannya mengandung tenaga Tiante Xinjiang, kakek itu mengeluarkan seruan kagum dan kini dia pun bergerak aneh. Tubuhnya kadang-kadang berputar untuk mengelak dan lagi-lagi tangannya kirinya dengan lemas yang dapat terulur panjang itu membalas dengan serangan yang tak terduga-duga. "Hahaha. Inikah San In Kun Hoat? Bagus sekali." Tianxin merasa penasaran. Ilmu silatnya dapat dikenal orang, maka dia pun lalu menggantinya dengan teriakan dari ilmu silat yang baru saja dipelajarinya dari kakek Yap Kun Liong, yaitu ilmu silat Pat Hong Sin Kun. Pukulan-pukulannya seperti angin cepatnya dan tubuhnya berputaran, menyerang lawan dari 8 penjuru. Memang Pat Hong Sin Kun, ilmu silat sakti 8 penjuru angin, ini amat cepatnya. Apa ini? Seperti gerakan Pat Kua. Kakek itu menebak-nebak heran akan tetapi harus diakui bahwa dia lihai sekali karena semua serangan Tianxin dapat dielakkannya dengan tangkisan atau dengan putaran-putaran tubuh secara aneh, bahkan setiap pukulan selalu dibalasnya dengan kontan. Namun, Tianxin juga selalu dapat menangkis semua pukulan itu dan dia tetap waspada karena sebegitu jauhnya, kakek itu belum pernah menggunakan Huncue-nya untuk menyerang. Padahal, seperti yang pernah dia dengar, Huncue itulah yang merupakan senjata maut kakek itu, maka kini perhatian Tianxin selalu ditujukan ke arah Huncue itu. Dan dugaannya memang tepat.
Ketika kakek itu agak repot menghadapi Pat Hong Sin Kun, tiba-tiba saja setelah mengelak, Hun Cui-nya menyambar. Tian Xin cepat mengelak, akan tetapi ketika Hun Cui itu lewat di atas kepalanya, tiba-tiba saja ada api menyambar ke arah mukanya. Api itu keluar dari tempat tembakau dan merupakan bunga api yang menyambar cepat sekali ke arah matanya. Tentu saja Tian Xin menjadi terkejut bukan main dan ketika dia dengan kecepatan kilat melempar tubuh ke belakang, tangan kiri kakek itu yang ngulur panjang telah menampar punggungnya. Tamparan yang dilakukan ketika dia mengelak dari sambaran api sehingga tubuh yang lagi dilempar ke belakang itu tidak mungkin mengelak lagi dan untuk menangkis pun tidak sempat lagi, maka pemuda itu hanya dapat mengerahkan tenaga Tian Te Xin yang melindungi punggungnya. Plak! Tian Xin melompat untuk mengurangi tenaga tamparan itu, dan kakek itu pun berseru heran ketika tamparannya itu merasa betapa kulit punggung itu lemas dan lunak seperti karet. Tahulah dia bahwa punggung itu terlindung oleh tenaga Sin Kang yang amat kuatnya dan sama sekali tidak terluka oleh pukulannya tadi. Dia menjadi semakin kagum, tahulah dia bahwa ilmu Tian Te Xin Chiang yang disohorkan dunia Kang Ou itu ternyata tidak kosong belaka. Tian Xin merasa penasaran. Memang benar dia belum kalah, akan tetapi karena dia telah terkena satu kali tamparan, maka berarti dia yang terdesak. Kini dia maju dan menyerang lagi dengan ilmu silat Tai Kek Sin Kun. Begitu dia mulai mainkan ilmu silat yang amat indah dan juga amat kuat ini kakek itu sudah berseru kagum. Wah, inilah Tai Kek Sin Kun. Bukan main. Dan dia pun mencoba untuk membobolkan benteng pertahanan ilmu silat itu dengan serangan-serangan Hun Cui-nya, sambil mencoba untuk mengacaukan garis pertahanan lawan dengan lengan kirinya yang dapat mulur itu. Namun, pertahanan Tian Xin amat kuatnya sehingga kemanapun juga Hun Cui dan tangan kiri itu menyerang, dia selalu sudah dapat menyambutnya dengan tangkisan kuat ataupun dengan elakan yang indah. Kedua lengannya berani menangkis Hun Cui itu karena dilindungi tenaga Tian Te Xin Chiang. Beberapa kali kakek itu memuji. Biarpun dia telah mengerahkan tenaganya, namun belum juga dia mampu merobohkan lawan. Memang, dia tidak sepenuhnya mainkan Hun Cui-nya, melainkan Hun Cui-nya itu hanya lebih banyak menggertak saja dan dia menyerang dengan tangan kirinya. Hal ini adalah karena dia merasa malu kalau harus merobohkan lawan dengan Hun Cui-nya, padahal pemuda itu juga bertangan kosong. Memang hal ini juga yang dimaklumi oleh Tian Xin. Setiap kali kakek ini menggunakan Hun Cui-nya, dia memandang silau oleh hamburan api yang muncrat ke sana-sini, dan gerakan Hun Cui itu memang aneh bukan main. Bahkan kalau kakek itu mau, agaknya pertahanan Tai Kek Sin Kun juga tidak mampu mempertahankan dirinya. Akan tetapi kakek itu selalu menahan Hun Cui-nya dan melanjutkan dengan serangan tangan kiri yang cukup aneh dan ampuh itu. Setelah lewat 50 jurus, kakek itu kini menggerakkan Hun Cui-nya dengan aneh. Hun Cui itu diputar-putar, menjadi gulungan sinar api yang menyilaukan mata. Terpaksa Tian Xin mencurahkan perhatiannya untuk menghadapi Hun Cui ini dan kembali dia kecurian. Lengan kiri kakek itu memanjang dan menghantamnya dari belakang, kini bukan ditujukan ke punggung, melainkan ke tengkuknya. Tentu saja hal ini amat berbahaya, maka pada saat terakhir, Tian Xin sudah mengerahkan Tikai Beng. Plak! Augh! Kakek itu mengeluarkan teriakan kaget, lalu disambungnya. Wah, ini Tikai Beng, ya. Dan Hun Cui-nya menyambar. Lalu ada rasa panas pada tengkuk Tian Xin sehingga sesaat tenaga Tikai Beng membuyar dan kakek itu pun sudah dapat menarik kembali tangan kirinya. Kiranya kakek itu mampu memunahkan Tikai Beng dengan bantuan api Hun Cui-nya. Hahaha, hebat sekali kau, Cheng Tian Xin. Semudah ini sudah banyak ilmunya yang hebat-hebat. Tapi jangan harap kau akan dapat menangkan aku, orang muda. Keluarkan pedangmu di balik jubah itu, dan mari hadapi Hun Cui-ku dengan senjata. Kembali Tian Xin terkejut. Bukan saja kakek ini berhasil memunahkan Tikai Beng, akan tetapi juga tahu akan pedangnya dan menantangnya menggunakan pedang. Apa artinya dia menggunakan pedang kalau Tian Te Xin Chiang, Tikai Beng dan Tai Kek Sin Kun saja tidak mampu mengalahkan kakek ini? Dan kakek itu agaknya belum mengeluarkan ilmu Hun Cui-nya yang sungguh-sungguh. Mengertilah Tian Xin bahwa dia memang masih kalah oleh kakek ini, maka dia menekan rasa penasaran di dalam hatinya dan dia berkata dengan suara ramah dan merendah. Saya datang bukan dengan maksud memusuhi Lo Cian Pui, mengapa saya harus mempergunakan pedang? Kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, kata-katamu memang enak didengar. Akan tetapi aku sudah mendengar betapa ganasnya engkau menggunakan pedangmu ketika engkau mengamuk di Lokyang dan Suzhou. Nah,
Orang muda, engkau berpedang dan aku memegang Huncue. Kita lihat siapa lebih unggul. Ayah, agaknya dia tidak berani kalau pedangnya akan melukai dirinya sendiri. Hahaha. Siang Koan Wihong tertawa, sengaja membakar hati Tianxin. Tianxin sudah siap dengan siasatnya dan menekan semua kemarahan dan kebencian, akan tetapi ternyata dia masih belum kuat dan mendengar ejekan ini, tangan kanannya bergerak dan nampaklah sinar perak ketika Gin Huaqiam tercabut. Melihat pedang yang tipis dan pendek ini, Pak San Kui tertawa. Hahaha, kiranya pedang seorang wanita. Cheng Tianxin, apakah pedang itu pedang tanda mata dari seorang kekasihmu? Harap Lo Cianpui jangan menghina. Tianxin berteriak, menahan diri agar tidak memaki kakek itu. Ini adalah pedang pemberian nenekku. Nah, sambutlah. Dia pun lalu menggerakkan pedang itu dan karena dia tidak mempelajari ilmu pedang khusus, maka dia pun lalu mainkan ilmu silat Tai Kek Sin Kun yang kalau dimainkan dengan pedang dapat menjadi Tai Kek Sin Kiam. Cukup hebat gerakannya dan begitu pedang diputar nampak gulungan sinar perak. Kakek itu mendengus dan nampak kecewa, lalu menggerakkan Huncue-nya dan begitu Huncue bergerak, terkejutlah Tianxin. Sudah diduganya memang bahwa senjata Huncue ini adalah keistimewaan kakek itu, akan tetapi tak pernah disangkanya demikian hebat Huncue itu. Baru belasan gebrakan saja dia sudah tidak mampu balas menyerang. Gerakan Huncue itu merupakan gulungan api. Dan selain cepat, juga amat aneh sehingga sukar diikuti. Dia mempertahankan dengan memutar pedang melindungi tubuhnya, akan tetapi tiba-tiba, setelah lewat 20 jurus, terdengar suara keras sekali dan pedangnya terpental, hampir terlepas dari pegangan tangannya, kemudian Huncue itu sudah datang dekat sekali dengan mukanya, seperti hendak membakarnya, maka dia melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik dan baru dapat menghindarkan diri. Kakek itu tertawa. Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.